Di balik diamnya Puan dan strategi baliho, ditulis Niken Satyawati yang diposting redaksi Indonesia.com. Orang-orang membuli Puan Maharani. Netizen ramai-ramai menjadikan slogan pada baliho Puan sebagai lucu-lucuan. Jagat media sosial ramai dengan olok-olokan tentang Puan. Gambar Puan di baliho diplesetkan jadi bergambar Susana, si sundel bolong, dan lain-lain. Dengan terus mencela, mengecam, dan menghina Puan sambil mengunggulkan dan mengeluk-elukan figur lain. Sadar atau tidak, kita telah melakukan pembunuhan karakter terhadap cucu proklamator itu. Tapi Puan tak bergeming. Dia pilih diam. Tak ada tanggapan sedikit pun dari mulutnya. Tak ada pembelaan sedikit pun dari orang-orang partai. Tak ada alasan dari pasukan buzzer seperti figur lain di sebelah. Sepertinya memang Puan tidak punya buzzer sih. Dia membiarkan netizen mencaci makinya. Dia membiarkan orang-orang puas menghina dan merendahkan dirinya. Dia tak keberatan orang menyebutnya bodoh, bahkan julukan-julukan lain yang lebih menyakitkan lagi. Dia biarkan aneka spekulasi tentang dirinya berkembang liar. Ada yang benar, ada yang ngawur. Kenapa? Apakah Puan benar-benar bodoh? Apakah Anda berpikir demikian? Untuk diketahui, Puan lulusan S1 Komunikasi Massa dari Universitas Indonesia. Ini nggak main-main. Sebagai orang komunikasi, dia paham betul teori spiral of silence. Puan pun memilih bersikap hening karena tidak ada gunanya melawan opini mayoritas yang bertubi-tubi. Tidak ada gunanya melawan netizen yang lagi tergila-gila terhadap satu figur yang tidak pernah merasa melakukan bully beramai-ramai terhadap figur yang dibencinya. Jangan lupa, selepas meninggalkan jabatan Menteri Koordinator PMK saat sudah menjabat Ketua DPR RI, Puan juga menerima gelar doktor dari Universitas Diponegoro. Anda kira ini juga main-main hanya karena dia anak mantan presiden? Untuk diketahui, memperoleh gelar doktor normalnya harus meyakinkan setidaknya 5 guru besar atau profesor. Namun untuk memperoleh gelar doktor honoris causa harus meyakinkan mayoritas guru besar atau anggota senat yang ada di sebuah perguruan tinggi. Anda tidak percaya pada kredibilitas Undip? Untuk mengetahui apakah Puan pintar atau tidak, juga bisa disimak rekaman saat dia hadir pada Indonesian Women's Forum 2018 sebagai keynote speaker. Puan tampil di podium memaparkan tentang bagaimana perempuan bisa memberikan makna dan kesejahteraan tanpa menggunakan teks. Puan fasih dan sangat paham bagaimana di era industri 4.0 perempuan harus berdaya dengan memanfaatkan gadget dan teknologi digital demi memberi manfaat ekonomi. Puan tampil memukau di hadapan audiens berjumlah 1.000 lebih para tokoh wanita terpenting Indonesia. Jadi apakah Anda masih beranggapan Puan bodoh? Apakah Puan langsung jadi fungsionaris partai? Tidak. Selepas lulus kuliah, sejalan dengan disiplin ilmu yang dimiliki, Puan mencoba peruntungan menjadi buruh perusahaan pers. Tepatnya jurnalis majalah Forum Keadilan, sambil mendampingi ibunya dalam acara-acara politik. Kegiatan mendampingi Megawati dijadikan ajang bagi dirinya sendiri untuk belajar politik. Kesibukan mendampingi sang ibu dan ketertarikannya dalam politik membuat dia akhirnya ikut terjun di Partai Banteng, PDIP.
Dari jabatan yang tidak terlalu penting, meningkat, dan akhirnya dia sekarang adalah Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga di DPP PDIP. Jadi ketika akhirnya para penggede PDIP berniat mencalonkan Puan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024, ya sah-sah saja toh. Kalaupun sekarang baliho-baliho Puan bertebaran di pinggir-pinggir jalan, sah-sah juga. Wong tidak pakai duit Anda juga. Yang jelas, Puan sudah pasti akan mendapat dukungan partai nasionalis di belakangnya. Mesin partai akan bekerja saat waktunya nanti dibutuhkan. Tapi, walau tidak atau belum didukung partai, kan figur sebelah didukung rakyat. Ya baiklah, tapi harap diketahui, untuk mencalonkan sebagai presiden, mekanismenya harus mendapat dukungan partai. Saya terkesan belain Mbak Puan banget ya. Yang jelas saya sampai sekarang masih netral. Saya masih wait and see. Kalau saya menulis sesuatu, itu karena ingin menuangkan gagasan yang berkecamuk di pikiran saya. Tapi dituding membela Mbak Puan juga nggak apa-apa. Anggap saja solidaritas sesama perempuan dan sesama anak komunikasi massa. Perempuan bela perempuan. Pada satu sisi, yang justru cukup menarik dibahas sebenarnya adalah mengapa strategi politik konvensional seperti pemasangan baliho masih digunakan di era medsos saat ini. Tidak hanya Puan, tapi lihatlah di sudut-sudut jalan. Ada juga gambar AHY, Demokrat, Erlangga Hartarto, Golkar, Muhaimin Iskandar, PKB. Tak ketinggalan Salim Segaf Al-Jufri, PKS, dan lain-lain. Mereka semua pakai strategi baliho. Mereka menghabiskan banyak uang untuk itu. Mereka tidak memilih medsos. Jangan terlalu lugu dan mengira bahwa untuk populer melalui medsos itu tidak ada biayanya ya. Jadi kenapa Puan, AHY, Erlangga, dan kawan-kawan masih menggunakan baliho? Fenomena baliho di tengah riuhnya dunia media sosial ini menarik. Ya, karena kenyataannya baliho itu memang masih efektif. Untuk diketahui, masyarakat Indonesia 80% adalah kelas menengah bawah. Mereka tinggal di pedalaman-pedalaman, sudut-sudut desa. Jangankan main medsos, sinyal saja susah. Mereka tidak nyimak perang buzzer medsos di Twitter, Facebook, ataupun TikTok. Makanya, masih ada strategi baliho yang nyasar di berbagai tempat, termasuk lokasi-lokasi susah sinyal. Ya, karena mayoritas penduduk kelas menengah bawah cuma nonton berita dari TV. Itu juga sebagian besar lagi memilih nonton Ikatan Cinta daripada berita yang bikin pusing. Strategi baliho ini telah sukses memenangkan para caleg menjadi anggota legislatif, juga memenangkan orang-orang dalam pilkada. Jadi di era digital seperti sekarang, tampil bersedekah di jalan lalu diunggah di medsos masih bukan satu-satunya cara untuk memenangkan hati publik. Itu hanya satu di antara sejumlah cara. Masih ada cara-cara lain. Seutuhnya, untuk menjadi populer, seorang politisi bisa melakukan cara ini. Pertama, jadi seleb medsos. Terus muncul terus di lini masa berbagai platform medsos dengan informasi positif. Balut dengan isu yang menyentuh bahkan terzolimi. Kerahkan buzzer, influencer Facebook, Instagram, Twitter, TikTok untuk mempengaruhi opini kerumunan di media sosial. Kalau beruntung, konten medsos yang menarik juga akan masuk menjadi konten media konvensional. Yang kedua, jadi media darling.
muncul terus di televisi dan media cetak maupun online. Beli media placement, pasang editorial, lakukan kegiatan-kegiatan yang unggul secara nilai berita. Tampillah menyanyi di televisi bersama pasangan dan putar berulang-ulang sampai penonton muntah-muntah. Ketiga, menjadi bintang baliho. Pasang baliho berukuran besar di lokasi-lokasi strategis. Pasang di pedalaman-pedalaman hingga pelosok-pelosok yang dihuni manusia. Sasaran baliho adalah 80% warga menengah bawah. 3 macam strategi politik di atas sah-sah saja dilakukan. Tidak ada yang menjamin strategi mana yang paling efektif dari ketiganya karena belum ada penelitiannya. Yang pasti semua mengandung biaya tidak sedikit. Tidak ada yang gratis. Jangan sok-sokan paling jago karena menggunakan medsos dan meninggalkan baliho. Siapa tahu satu saat akan membutuhkan baliho juga. Demikian juga sebaliknya. Jangan puas sudah memasang baliho di seluruh penjuru tanah air. Masukkan bahwa politisi era kekinian harus masuk medsos. Itu ada benarnya. Jadi di tengah hujatan, cacian, dan makian, tetaplah semangat Mbak Puan. Salam komunikasi massa. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.